Semenjak kedatangan Sintayong pada akhir 2019, timnas Indonesia mulai terlihat berkembang yang sangat luar biasa, dibuktikan dengan naiknya peringkat menjadi 152 ranking FIFA. Hal itu menjadi karena keputusan gila Sintayong untuk membawa timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang tak bisa diremehkan oleh negara-negara lain. Lantas keputusan apa saja yang dimaksud? Berikut 8 keputusan gila Sintayong yang berdampak besar untuk timnas Indonesia. Yang pertama, mencoret nama-nama besar. Salah satu keputusan gila Sintayong ketika datang ke timnas Indonesia adalah mencoret sejumlah nama besar yang ada dalam skuad Garuda, seperti Andri Tani, Febri Haryadi, dan bek Persija Jakarta Hansa Muyama. Sintayong menata ulang pemain-pemain yang dianggap layak untuk menjadi generasi di timnas Indonesia. Maka dari itu cukup mengejutkan meski pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Yang kedua, percaya pemain muda. Selain mencoret nama besar, Sintayong juga memanggil sejumlah nama pemain muda dan mempercayai skuad timnas Indonesia senior diisi oleh pemain muda yang rata-rata berusia 20 tahun. Nama-nama seperti Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, atau Witan Sulaiman dipercaya menjadi bagian timnas Indonesia. Walaupun sempat diragukan karena terlalu muda, tetapi ketiga pemain itu mampu membayar keraguan itu dengan lunas. Yang ketiga, minta pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Sintayong meminta anak didinya untuk bermain di luar negeri walaupun bukan di tim kasta tertinggi. Permintaan Sintayong itu terbukti ampuh ketika bermain di luar negeri, seperti Asnawi Mangku Alam main di Asen Greener, Pratama Arhan main di Tokyo Verdy, hingga Witan Sulaiman main di AS Tercin. Yang keempat, memilih pemain naturalisasi berkualitas. Timnas Indonesia bukan hanya diisi pemain muda saja, Sintayong juga menginginkan keseimbangan pemain yang berpengalaman di timnas Indonesia. Maka dari itu Sintayong meminta kepada PSSI untuk menaturalisasikan sejumlah pemain. Permintaan itu dikabulkan oleh PSSI, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, atau Elkan Bagot masuk dalam skuad timnas Indonesia. Bahkan Seni Petinama, salah satu pemain yang mentas di Liga Norwegia. Yang kelima, meningkatkan disiplin pemain timnas Indonesia. Setelah kedatangan Sintayong ke timnas Indonesia, bukan hanya mengubah pola permainan saja, akan tetapi Sintayong juga meningkatkan kedisiplinan kepada anak didiknya. Salah satu adalah Sintayong meminta anak didiknya untuk menjaga pola makan dan gaya hidup sesuai standar atlet. Yang keenam, menerapkan sepak bola modern. Setelah ditangani oleh Sintayong, timnas Indonesia terbukti moncer. Saat ini permainan timnas Indonesia sudah bisa dibilang lebih teratur ketimbang sebelumnya. Sepak bola modern yang dimaksud adalah pemain timnas Indonesia terbiasa dengan pressing tinggi dipadukan dengan umpan pendek 1-2 antar pemain. Yang ketujuh, meningkatkan mental pemain. Selain disiplin dan taktik, Sintayong juga membentuk mentalitas pemain. Selama di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia kerap menjajal lawan yang punya kualitas di atas skuad Garuda. Salah satunya ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Kurakau pada FIFA Matchday September 2022 lalu. Menghadapi tim dari Amerika Selatan, timnas Indonesia mampu menang 2 kali dengan skor 2-1 dan 3-2. Yang kedelapan, melatih timnas Indonesia di 3 level. Sintayong menakjubkan mampu dan rela melatih timnas Indonesia, mulai dari timnas U19, timnas U20 hingga timnas senior. Sintayong bertujuan agar dirinya mudah meregenerasi skuad timnas Indonesia di kemudian hari. Jadi nantinya Sintayong tak perlu khawatir timnas Indonesia kekurangan pemain muda potensial. Sampai di sini dulu informasi dari saya dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.